Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Atia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan saya melakukan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan, yaitu untuk membentuk mahasiswa praktikan menjadi calon pendidik yang profesional. Selain itu, para praktikan juga mendapatkan pengalaman yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam proses sebagai pendidik, serta mampu menerapkannya baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang pertama, di setiap sekolah kan anak memiliki perilaku yang berbeda-beda. Bagaimana Ibu menangani perilaku anak-anak yang berbeda-beda perilakunya? Oke, untuk anak yang pasti setiap kita penerima murid baru, itu untuk minggu pertama atau 3 hari pertama kita belum, nanti setelah perkembangan beberapa minggu itu baru ketahuan. Nanti kita kelompokkan, gitu ya, karena dalam satu kelas itu pasti beda-beda. Nah, setiap guru punya catatan perilaku anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak yang beda-beda ini otomatis kita memberi pembelajaran individu, gitu ya. Langsung ke pertanyaan kedua ya, Bu. Oke. Bagaimana cara Ibu agar karakteristik anak itu masih tetap dikembangkan dalam pembelajaran online pada saat ini, Bu? Oke. Untuk online ini memang perlu proses. Akhirnya kita perlu persetujuan orang tua, kita bikin visit home. Karena saya pernah coba video call 4 anak. Itu dari 4, saya 1 jadi 3 anak. Itu dari 3 anak itu yang fokus fokus ke kita itu 2. Yang 1 matanya kemana-mana. Diledekin sama keluarganya, yang ngambek. Nah, itu kan kendala juga. Akhirnya kebetulan juga saya pakai visit home juga. Di saat visit home, pelan-pelan kita bagikan 1 kali visit home itu nggak banyak ya. Kalau pendekatan anak itu kalau terlalu banyak juga repot, jadi kita visit home itu kelompok misalkan 4 anak, di situ kita pendekatannya. Di situ jadi kita di dalam pandemi ini mengenal anak itu cukup dalam arti lama. Sudah gitu materi pembelajaran perkembangan 6 itu kita harus capai. Jadi akhirnya alhamdulillah sih terlihat juga pada saat video call. Jadi ada anak yang berani, ada anak yang takut, ada anak yang hafalnya cepat, ada anak yang lambat, tapi kalau untuk motorik kita langsung saat visit home. Anak itu sudah bisa pegang alat tulis, anak itu sudah bisa menarik garis, anak itu penekannya belum kuat. Nah, pada saat visit home kita melatih motorik dengan koran, dengan meremas-remas gitu ya. Jadi di sini struktur organisasi di RA Nurul Falah itu terdiri dari apa saja ya Bu? Pasti kan ada setiap strukturnya kayak ada Kepsek gitu, semacam Kepsek, guru pendamping, tenaga kependidikan. Iya, benar. Ya. Jadi untuk struktur kita pertama kita taruh situ kepala yayasan. Dari kepala yayasan, terus kepala sekolah, karena kita laporan kepala yayasan ya, kepala sekolah, lalu guru-guru, lalu TU, gitu. Mungkin kalau penjaga sekolah kita tidak masukkan ya, walaupun dia juga punya tugas tersendiri. Gitu. Nah, untuk tugas masing-masing, kepala sekolah mengevaluasi kegiatan kita, lalu kepala yayasan mengevaluasi kegiatan di sekolah kita. Nah, kepala sekolah laporan kepada yayasan. Nah, kepala sekolah menyusun program pembelajaran kita dalam satu tahun, dalam per semester, apa yang kita mau capai di sekolah tersebut. Lalu kepala sekolah membagi tugas per guru, mau dipegang kelas yang mana. Kebetulan di masa pandemi ini murid ini nggak terlalu banyak, jadi kita
guru, kita konfirmasi kepada guru, perlu pendamping tidak Bu, karena mulut kan lagi sedikit ya. Guru sudah mempunyai tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, bertanggung jawab untuk kelas, harus mengetahui perkembangan anak dan karakteristik anak itu harus tahu. Lalu guru juga melaporkan sebulan sekali perkembangan anak kepada kepala sekolah. Dan pencapaian pembelajaran harus dicapai. Bila tidak tercapai itu menjadi catatan tersendiri dan harus dicapai insya Allah di bulan selanjutnya. Lalu TU berada di kantor, ya, membantu kepala sekolah. TU ini sangat penting sekali karena gini, kepala sekolah itu kadang ada undangan rapat keluar, kadang ada urusan mendadak, ya, jadi yang menyangkut dengan ke sekolah. Lalu kadang ada tamu dari orang tua murid yang perlu dengan kepala sekolah. Jadi TU ini walaupun murid sedikit tetap kita pakai TU gitu ya. Terus untuk OB biasa untuk kebersihan sekolah. Mungkin itu aja ya yang personel sekolah. Oke. Jadi kita kan lagi ngadepin pandemi kayak gini ya Bu. Bagaimana pihak sekolah melakukan pembelajaran dengan murid gitu. Tadi kan Ibu sudah bilang dilakukannya visit home dan video call. Nah, itu pembelajaran itu diselang-seling atau emang maksudnya terus tetap visit home, apa misalkan seminggu video call, apa diberikannya video pembelajaran atau bagaimana Bu? Itu. Jadi sistem saya itu dari pertanyaan sistem visit home. Visit home itu rencana saya kan cuma 2 kali, cuma orang tua murid ya bukan kita mau diatur ya, tapi karena untuk mencapai juga ya gitu. Justru daringnya itu kita bukan jam sekolah jadinya. Kita tugaskan aja daring, dari pembelajaran yang kita berikan, hafalan-hafalan mama nanti. Jadi gini, daringnya itu waktu awal-awal saya bikin video call daringnya. Karena wah kayaknya kondisi tidak mungkin, akhirnya kita daringnya itu ngirim video call sama foto yang kita kan kasih tugas ya di rumah. Itu difoto dikirim ke kita seperti itu. Terus visit home daring sama memberi tugas belajar di rumah. Jadi kita 3 itu aja. Gitu. Tapi nggak setiap hari daring ya Bu ya? Enggak. Daringnya itu dari hari Rabu sampai hari Jumat dia ngirim tugas saja, ngirim hasil tugas gitu. Iya. Berkaitan dengan identifikasi kegiatan formal seperti upacara bendera kan biasanya kan di lapangan sekolah Bu. Nah seperti ini apakah tetap dilaksanakan? Kita olahraga aja nggak boleh. Jadi nggak bisa dilaksanakan. Iya, makanya kemarin waktu jadi pengenalan negaranya pas kebetulan kemarin 17-an, jadi saya ada prakarya bikin bendera, itu mengenalkan itu pada saat kegiatan belajar aja, metode ceramah atau metode tanya jawab gitu. Jadi kenegaraan seperti itu. Kalau upacara sulit dilaksanakan karena kita baris saja nggak ada, baris saja nggak boleh, olahraga nggak boleh. Paling kita ya gitu deh, nggak boleh. Berarti diganti kegiatan lain ya Bu ya? Ya, kita pada saat visit home aja gitu. Untuk rapat guru Bu seperti apa? Kebetulan saya RA Rodatul Atfal itu ke Departemen Agama, kita ke perkumpulan guru namanya IGRA, Ikatan Guru Rodatul Atfal, kita Kota Bekasi. Rapatnya sebulan sekali. Itu pun pada saat rapat itu protokoler sekali, kegiatan kegiatan IGRA dikurangi, pertemuan untuk ke kota IGRA pusat, kita kan kecamatan ya, ke IGRA pusat itu sementara ditiadakan. Kalau ada info-info paling lewat WA grup aja, lewat grup IGRA, udah itu aja. Baik Bu, di pertanyaan selanjutnya mengenai tentang identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di pertanyaan ini, apakah RA Nurul Falah ini melakukan 3 jenis kegiatan seperti yang telah dijelaskan, Bu? Oke, untuk kegiatan tersebut kita sebetulnya banyak ya, nggak banyak deh istilah ada, seperti menari, bermain musik, kita adanya angklung, terus kegiatan yang di luar kegiatan TK ya seperti melukis, menggambar dasar ya. Nanti kalau perkembangan waktu dia pakai cat air gitu ya.
kebetulan untuk biasa kita bagi waktu dalam 1 minggu sekali. Misalkan kita ambil dari Rabu setengah jam ya. Kalau 1 jam sekolah itu kan 30 menit ya. Oke, kita ambil kadang 2 jam, jadi 1 jam pulang sekolah, tapi seminggu sekali. Itu kalau tatap muka. Itu kan tidak mungkin. Akhirnya ini kan kita baru Agustus, Juli, kita lagi minggu ke berapa, itu mungkin untuk saat ini sulit dikerjakan. Lagi pula anak-anak juga motoriknya belum lancar. Mungkin nanti akan saya berikan, tapi lihat kondisi. Bila mana sampai bulan September, Oktober belum bisa tatap muka, paling saya ambil saat visit home. Nah, visit home seperti paling belum bisa musik ya, karena nggak mungkin bawa angklung ke rumah. Paling seperti kegiatan menggambar aja. Kegiatan menggambar. Untuk menari kita juga nggak mungkin melaksanakan. Kenapa? Satu, menari itu kan anak itu membaur gitu kan. Itu. Jadi kita gerak untuk ekstrakurikuler, kokurikuler sama itu kegiatan tersebut itu disesuaikan dengan kondisi. Kebetulan kita juga ada lomba anak takwa ya di Ancol, itu beritanya belum, itu biasanya bulan Maret. Bila mana kondisinya sudah oke, bulan Januari kita tatap muka itu dilaksanakan. Nah, biasanya kita manasik haji di bulan November, tapi itu kan nggak mungkin dilaksanakan. Jadi ekstrakurikuler untuk manasik haji, infonya tidak dilaksanakan. Jadi kegiatan untuk kurikuler sekolah itu dimodifikasi aja di saat visit home, tapi tidak semua gitu. Kayak menari sama bermain musik kita belum berani gitu. Pertanyaan yang terakhir, Bu, kan di sini tentang pembiasaan positif yang biasa diajarkan di sekolah. Nah, bagaimana cara Ibu pada saat pandemi ini itu melakukan pembiasaan positif yang biasanya diajarkan di sekolah? Oke, mungkin kalau untuk pembiasaan positif ini biasanya larinya ke perilaku ya, akhlak ya. Untuk karena yang kita hadapi sekarang anak awal ajaran baru, itu banyak sekali hal yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Misalkan anak yang datang belajarnya itu masih ngambek, telat datangnya, terus kedua anak yang iseng, dalam arti gini, temennya lagi nulis langsung dicoret, terus rebutan alat tulis udah disiapin tapi pengen pakai punya temennya, itu akhlak-akhlak seperti itu. Lalu lagi ini ada anak yang nggak berani nulis, jadi karena mungkin di rumah mamanya harusnya bagus dihapus, nah itu anak itu juga nggak percaya diri. Nah di situ kita tingkatkan banyak sekali. Kalau awal ajaran kita tanamkan rasa percaya diri dengan menghargai hasil tulis, mau jelek mau cakep kita bilang cakep. Bu guru ininya miring, nggak apa-apa sayang, nanti kalau sering belajar angka satunya nggak miring lagi, nanti juga bisa lurus, tapi sering belajar ya. Jadi kepercayaan dirinya kan dia nggak terbentuk kan dari rumah. Jadi kalau di TK itu langsung untuk pembentukan perilaku itu langsung. Nah kebetulan kalau saya di sekolah, misalkan saya belajar di sekolah, itu saya penekanan pada kebersihan, kesehatan, dan pembentukan perilaku. Jadi pada saat kesehatan apa? Anak ke sekolah nggak boleh bawa jajan. Saya nggak mau anak murid saya bawa jajan. Jadi kalau dia seperti ciki, permen, mie itu agak keras saya. Jadi mereka harus bawa nasi dengan lauk. Tapi kalau kan bosan dalam seminggu, boleh ganti misalkan wafer atau biskuit, tapi sudah dibuka, tidak ada kemasan. Jadi di sekolah saya itu insya Allah ya selama ini tuh nggak ada sampah. Nah, dalam arti sampah kemasan makanan ya, saya disiplinkan seperti itu. Terus lagi anak nggak boleh bawa uang jajan. Jadi kalau misalnya kita sambut, kan suka ada yang bawa 5.000 tuh dari kakeknya gitu kan. Kepegang uang, yo dari oma atau dari opa, kasihkan ke mbak ya. Nanti jajannya buat di rumah. Awal-awal nggak boleh ngambek. Akhirnya jadi anak-anak ini benar-benar itu mandiri, disiplin, terus disiplin dalam arti apa? Nggak boleh jajan sembarangan seperti itu. Lalu lagi, jadi pembentukan itu kayak ke perilaku, ke pembiasaan, sama motivasi untuk mau belajar dan tanggung jawab. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan laporan persekolahan atau PLP 1. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.